Bersantai di pantai memanglah epik. Pasir pantai yang halus, matahari musim panas, angin yang meniup pelepah pohon kelapa. So refreshing. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir kalau tidak ada tempat yang benar-benar aman di bumi ini? Semua tempat punya potensi untuk terjadi bencana, termasuk pantai yang indah. Gempa. Hai, gua Rigo, and this is Kanal Fitgraph. Welcome to Kanal Fitgraph, channel yang mungkin bisa menambah pengetahuan kalian. Kayaknya gue ganti baju dulu deh. Tsunami adalah gelombang pasang besar yang datang secara tiba-tiba menyapu kawasan pesisir pantai yang diakibatkan adanya gangguan dari dasar laut. Biasanya tsunami terjadi sesaat setelah terjadi gempa besar, tetapi tidak menutup kemungkinan juga bisa disebabkan oleh faktor-faktor yang lain. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600 hingga 900 km per jam. Awalnya, gelombang tersebut memiliki amplitudo yang kecil, umumnya hanya 30-60 cm saja, sehingga tidak terasa di laut yang lepas. Tetapi, amplitudonya menjadi besar ketika mendekati pantai, sehingga ketika sampai ke pesisir, tsunami memiliki sifat perusak. Dan isu yang sedang hangat dibicarakan netizen sekarang adalah ancaman mega tsunami yang tengah mengintai pantai selatan Jawa. Bukan hanya sekedar pendapat orang awam biasa, pendapat ini justru datang dari Eko Yulianto, Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, yang meriset kemungkinan akan terjadinya sebuah gempa dahsyat berukuran di atas 9 skala Richter yang akan mengguncang selatan Pulau Jawa. Alasannya, gempa merupakan sebuah siklus pengumpulan energi dan kemudian akan dilepaskan. Gempa raksasa ini sempat mengguncang Pulau Jawa 400 tahun silam dan menurut Eko Yulianto merupakan suatu keniscayaan gempa raksasa ini akan kembali terjadi. Namun, tidak bisa dipastikan kapan akan terjadi. Gempa besar yang diprediksi kemudian akan disusul oleh sebuah mega tsunami. Tsunami bukanlah hal yang baru terjadi di Indonesia. Setelah tsunami Aceh 2004, tsunami Palu dan Donggala pada tahun 2018, serta tsunami Selat Sunda yang terjadi masih di tahun yang sama. Masih banyak tsunami-tsunami lainnya yang pernah terjadi puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu. Namun, dari sekian banyak tsunami yang ada, beberapa dianggap sebagai mega tsunami. Berbeda dengan tsunami, mega tsunami punya daya rusak yang jauh lebih dahsyat, bahkan memiliki tinggi gelombang yang fantastis mencapai ribuan meter. Dan pada video kali ini, kita akan membahas 5 tsunami paling perusak yang pernah menghantam daratan bumi. Tapi, sebelum kita masuk ke inti video, gue cuma mau mengajak kalian untuk membantu gue dalam membangun channel ini dengan cara menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum, kemudian klik tombol lonceng yang ada di sebelahnya agar kalian semua bisa mendapatkan notifikasi setiap ada video baru yang di-upload. Karena akan ada video baru setiap minggunya. Oke, lanjut. Mega tsunami Lago del Fagion, Italia. Lago del Fagion merupakan bendungan yang dibangun pada masa pemerintahan Mussolini untuk memenuhi kebutuhan listrik di kota-kota bagian utara Italia. Bendungan ini terletak 100 km di utara Venesia. Memiliki ketinggian dinding bendung mencapai 250 meter, pada awalnya pembangunan Lago del Fagion sudah mendapat pertentangan dari penduduk lokal, terutama penduduk di desa-desa Comune Erto e Caso yang tinggal di sisi bawah bendungan. Meskipun demikian, pembangunan tetap berlanjut. Analisis AMDAL pada masa pra-pembangunan sudah menunjukkan bahwa membangun Lago del Fagion sama seperti menghidupkan bom waktu. 3 studi terpisah menunjukkan bahwa sisi pegunungan Monte Toc yang menjadi tepi selatan bendungan memiliki struktur yang tidak stabil dan cenderung akan mengalami kelongsoran apabila bendungan terisi air. And exactly, sesuai prediksi, setelah reservoir diisi air pada tahun 1960 dan tingkat danau baru naik di atas di mana lapisan tanah liat terletak,
lapisan kapur punya tempat lain untuk meresap ke dalam, sehingga menjenuhkan lapisan tanah. Pada tahun 1961, tahun pertama bendungan itu diisi sampai ke dalam 180 meter, sejumlah bukit kecil terlihat bergeser sebanyak 3,5 cm per hari. Pergeserannya semakin cepat seiring naiknya level air waduk. Luas lahan yang merayap maju ke lembah cukup besar, yaitu sekitar 1.700 kali 1.000 meter persegi dari lereng Gunung Montetok. Akhirnya, pada bulan November 1961, 700.000 meter kubik bagian dari bukit meluncur bebas ke waduk. Dilansir dari bbcnews.com, bendungan yang tidak lagi mampu menahan debit air akibat didesak oleh longsoran mulai mengalami keretakan. 45 detik kemudian terciptalah sebuah mega tsunami berketinggian 200 meter yang siap menyapu apapun yang dilaluinya. Saking dahsyatnya mega tsunami yang diciptakan oleh Lago del Fajon, sapuan gelombangnya bahkan mampu mengkoyakkan pakaian manusia sehingga banyak jenazah korban yang ditemukan dalam kondisi tanpa busana. Mega tsunami Teluk Lituya, Kanada. Dilansir dari geology.com, mega tsunami Teluk Lituya terjadi pada malam 9 Juli tahun 1958. Gelombang terbentuk setelah terjadinya gempa di sepanjang Sesar Fairweather, Alaska, Panhandle, yang menggugurkan bebatuan gunung di timur laut pantai Teluk Lituya. Volume longsoran mencapai 3 juta meter kubik dan jatuh dari ketinggian 914 meter menghantam perairan Teluk Lituya. Terciptalah sebuah mega tsunami dengan ketinggian fantastis mencapai 520 meter. Gelombang raksasa ini pun mampu menghempaskan segala hal yang ada di Teluk Lituya. Namun ajaibnya, kejadian yang terjadi di tahun 50-an ini hanya menewaskan tidak lebih dari 5 orang saja. Hal ini disebabkan Teluk Lituya merupakan daerah tak berpenduduk dan hanya sesekali didatangi oleh manusia. Mega tsunami Cape Verde. Kali ini, mega tsunami terbentuk akibat letusan sebuah super volcano. Baru-baru ini, temuan yang lebih dahsyat dilaporkan oleh para peneliti dari Laboratory Earth Observatory Columbia University, Amerika Serikat. Para peneliti yang melakukan studi di Kepulauan Cape Verde di Afrika Barat menemukan jejak mega tsunami yang kengeriannya tak terbayangkan oleh manusia. Sekitar 73.000 tahun yang lalu, Gunung Fogo runtuh seketika dan memicu tsunami setinggi 800 kaki melanda Pulau Santiago. Ombak tsunami langsung menuju Pulau Santiago yang berjarak 48 km dari Gunung Fogo. Meski bencana tersebut terjadi di zaman prasejarah, hasil studi yang diterbitkan dalam jurnal Science Advance memperingatkan bahwa runtuhnya gunung berapi bisa menimbulkan malapetaka lebih dari yang kita kira selama ini. Dan sebagai informasi, apabila letusan dahsyat kembali terjadi, Pulau Santiago sekarang berpenghuni 250.000 jiwa. Mega tsunami Gunung Unzen, Jepang. Sebuah peristiwa horor terjadi pada 21 Mei 1792. Kala itu, erupsi Unzen memicu kolapsnya salah satu puncak gunung Unzen, Mayuyama. Kubah lava yang berusia 4.000 tahun yang menjulang di atas kota Shimabara ini meluncurkan longsoran material dan menerjang kota sebelum kemudian tumpah ke Laut Ariake. Tumpahan ini memicu tsunami yang kabarnya mencapai tinggi 100 meter. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, jumlah orang yang tewas akibat bencana ini mencapai 15.000 jiwa dan menjadi jumlah kematian terbanyak akibat letusan gunung berapi dalam sejarah Jepang. Tingginya angka kematian ini disebabkan gelombang yang datang secara bolak-balik. Pertama, ombak raksasa melanda Provinsi Higo, lalu memantul kembali ke Shimabara. Saking dahsyatnya, bekas longsoran puncak Mayuyama masih terlihat hingga hari ini. The Mother of Tsunami, Meksiko. Dilansir dari bombastis.com, bumi pernah mengalami kejadian parah yang nyaris membuat semua makhluk hidup tewas. Kembali ke sekitar 66 juta tahun yang lalu, ada sebuah tragedi mega tsunami yang benar-benar luar biasa dan membuat kerusakan yang masif. Sebuah tsunami diklasifikasikan ke dalam kelas mega jika tingginya lebih dari 100 meter. Nah, yang satu ini jauh lebih tinggi.
You can believe or not, but trust me, menurut para peneliti, ombak yang tercipta dalam mega tsunami ini tidak main-main. Ketinggiannya mencapai 5 km atau lebih tinggi dari puncak Kartens yang ada di pegunungan Jayawijaya, Papua. Gelombang super raksasa ini terbentuk setelah terjadinya tumbukan meteor yang jatuh ke bumi dan menabrak perairan laut Teluk Meksiko sekarang. Tidak bisa dibayangkan gelombang setinggi ini, maka juga tidak heran ketika terjadi mega tsunami ini mampu menyapu sebagian besar daratan di bumi, bahkan menurut para ahli menjadi penyebab punahnya dinosaurus. Ini adalah mega tsunami paling parah, makanya kemudian peneliti menjulukinya sebagai The Mother of Tsunami. Oke, itu adalah video untuk minggu ini dan bukan maksud gue untuk menakut-nakuti. Tapi memang pada kenyataannya, kekuatan alam tidak akan pernah bisa manusia lampaui. Yang bisa kita lakukan hanyalah waspada, kenali gejalanya, dan iman kepada Sang Pencipta. Dan kalau kalian merasa video ini punya manfaat, kalian boleh share linknya ke seluruh account sosial media yang kalian miliki. Kalau kalian punya pendapat dan saran, just leave your comment down below. Atau kalian juga boleh DM ke Instagram gue di rigo.ibnuhamzah. Arigatou gozaimasu. Gua Rigo. See ya in the next topic. Bye-bye.